Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Dan pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan, tidak bisa berbincang bersama-sama dengan kita. Tetapi saudaraku, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh tamu spesial kita yang sudah seringkali memberkati kita ya dengan banyak hal di acara We Talk juga. Saya ingin menyambut Pastor Benny Syawarjaya. Thank you so much Pastor Benny ya. Terakhir kali kita ngobrol tentang biblical entrepreneurship nih. Saya masih ingat banget ya. Dan pada kesempatan ini saudara, kita akan menyambung pembicaraan kita yang tempo hari ya. Kita akan membahas tentang etika Kristen dalam bisnis. Tetapi sebelum kita memulai perbincangan ini tentunya saya ingin menyapa dulu ya setiap saudara yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube Live House Community maupun juga dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung. Seperti biasa, siapkan hati kita, siapkan catatan kita. Saya percaya kita akan diberkati lewat banyak hal. Saya sendiri pun sering sekali mendapatkan banyak insight yang sangat berharga dari obrolan saya dengan narasumber yang hadir. Dan pada kesempatan ini, seperti yang tadi saya katakan ya, saya akan berbincang tentang etika Kristen dalam bisnis. Nah, sebelum saya tanya-tanya kepada Pastor Benny, izinkan saya membaca dulu ya dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, siapa sih yang tidak mau menjadi kaya ya? Siapa sih yang tidak mau atau tidak doyan untuk mendapatkan cuan yang lebar, saudara ya? Apalagi kalau kita bicara bisnis, usaha, bekerja, siapa sih yang gak seneng dapat cuan gede, dapat proyek gede? Nah, tetapi sebagai orang Kristen, kita sudah belajar di pertemuan yang lalu, kita bekerja itu bukan tujuannya semata-mata untuk mendapatkan cuan. Nah, itu sebabnya pada kesempatan ini kita ingin membedah lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi tentang etika Kristen dalam bisnis. Bagaimana kita memandang bisnis itu, bagaimana kita memandang uang ya. Nah, baik, saya akan mulai bertanya kepada Pastor Benny. Mungkin Pastor Benny bisa menjelaskan terlebih dahulu etika Kristen itu apa sih? Emang bisnis ada etikanya gitu kan? Iya. Apa sih pengertiannya dalam hal ini? Oke, terima kasih Pastor Wigan. Ya. Etika Kristen, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Ethos itu artinya sebuah kebiasaan atau adat. Oke. Jadi etika Kristen itu, etika itu adalah sebenarnya dia sebuah cabang ilmu di teologi yang membahas masalah tentang apa yang baik dari sudut pandang kekristenan. Itu etika Kristen. Oke, apa yang baik ya? Apa yang baik dipandang dari sudut kekristenan. Nah, kalau kita lihat dari perjanjian baru dan perjanjian lama, maka etika Kristen adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Kita nggak perlu tambahin kata yang baik lagi, karena yang dikehendaki Allah pasti baik gitu. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah itulah etika. Nah, etika Kristen merupakan satu tindakan diukur dari segi moral. Sesuatu yang baik yang diukur dari segi moral. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah yang dihadapi etika Kristen itu kehendak Allah dari sisi manusia. Allah menciptakan manusia segambar. Nah, sikap manusia terhadap kehendak Allah itu yang perlu di cover atau digawangi atau dikawal dengan etika Kristen.
Karena jangan lupa ketika Allah menciptakan manusia, Allah kasih kehendak bebas. Oke. Manusia itu bukan diatur seperti robot yang selesai diciptakan terus langsung mengabdi sepenuhnya atau taat sepenuhnya kepada Allah. Oke. Luar biasanya kan Allah kasih kehendak bebas, free will itu. Manusialah yang bebas memilih. Tetapi semua pilihan manusia ada konsekuensinya. Iya. Nah, bagaimana manusia bisa memilih tetap taat kepada apa yang baik dari sisi Allah? Ini harus dikawal dengan yang namanya etika Kristen. Nah, konteksnya kita bicara soal etika bisnis nih kan, etika Kristen dalam bisnis atau dalam bekerja. Dalam bekerja. Iya. Apa itu bisnis? Nah, kita definisikan dulu apa itu bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa atau memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan laba, keuntungan, profit margin. Itu bisnis. Jadi tujuan bisnis secara umum ya. Secara umum tuh untuk memperoleh laba. Jadi bohong kalau ada orang buka usaha, nggak pingin laba. Yayasan kematian aja untung, masa lu bikin bisnis nggak untung gitu. Memang tujuannya laba. Tetapi bagaimana sebagai orang percaya kita dikawal oleh etika Kristen ini supaya tidak keluar dari jalur Allah. Nah, itu yang jadi menarik. Pengertian bisnis menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba, lalu suatu kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Itu sebenarnya pengertian bisnis. Jadi tujuan bisnis adalah memperoleh laba. Apa sih laba? Laba itu adalah selisih positif antara penjualan atau penerimaan versus pengeluaran. Jadi kalau kita belajar keuangan kan ada penghasilan dari penjualan dan pengeluaran atau biaya. Selisih harga jual dan harga beli plus ongkos-ongkos biaya gitu ya. Selisih positifnya itulah laba. Itulah laba. Nah, itulah yang dikejar. Manusia itu bisa tak terbatas kalau tidak dipagari dengan etika. Kita tahu kan sekarang manusia bisa tidak terbatas kalau tidak dipagari dengan etika ya. Kelakuannya. Oke, coba. Kita tahu sekarang lagi viral. Iya. Pegawai negeri golongan sekian tapi punya tabungan puluhan miliar. Iya, wah itu sampai punya dibahas di mana-mana. Nilai transaksi 1,5 triliun malah. Iya. Ini kan kalau diukur dari penghasilan yang dia dapat tidak masuk akal. Janggal ya. Punya 6 perusahaan, ya harus dilihat transaksi perusahaannya wajar nggak, seperti apa. Itu kan lagi ditelusuri. Iya. Nah, ini kan salah satu contoh. Kita tidak menghakimi, tetapi itu temuan bahwa manusia itu bisa tak terbatas kelakuannya kalau tidak dipagari dengan etika. Nah, disinilah pentingnya etika memagari pola pikir manusia, tindakan manusia, terutama orang percaya dalam berbisnis. Begitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan utama orang bisnis itu pasti uang. Seperti di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan, bagi pemirsa yang belum silakan bisa lihat di YouTube-nya Lifehouse Community. Judulnya Biblical Entrepreneurship. Bahwa tujuan kita bekerja adalah untuk memuliakan Tuhan dan memenuhi panggilan Allah kepada manusia. Bahwa kita dapat uang, dapat profit margin, dapat gaji, dapat PK, apapun itu namanya, itu adalah bentuk dari pemeliharaan Allah. Yang paling utama yang harus terjadi dalam bisnis itu adalah Allah dimuliakan di dalamnya. Kembali kepada panggilan Allah yang benar. Nah, etika Kristen ini menjaga, memagari agar orang percaya tidak terseret kepada berbagai-bagai keinginan seperti yang dibacakan oleh Pastor Wigan dalam surat Timotius tadi. Karena memang ada banyak orang berpikir bahwa dia mau freedom, dia mau bebas, pokoknya tidak ada yang boleh membatasi dia. Dan selalu Pastor Benny saya katakan dalam hidup ini semua pasti ada batasannya. Tidak ada pengertian kemerdekaan adalah tanpa batas, menurut saya itu sebuah pengertian yang sesat pikir. Karena dalam hidup kita ini suka atau tidak suka, kita selalu tuh pasti punya batasan. Rumah kita aja ada batasnya kok. Sama tetangga ada kan. Indonesia negara yang merdeka, itu pun ada batas wilayah loh. Kita nggak bisa seenak-enaknya. Kita berbatasan.
dengan Papua Nugini, dengan Malaysia, dengan Singapura ya. Kita punya banyak negara yang di perbatasan dengan Filipina. Bahkan kita mau olahraga apapun selalu ada garis batas kan. Kita tidak bisa semaunya, dan dalam hal ini orang Kristen dalam taliannya dengan bisnis bekerja, tentunya batasan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Ya. betul. Jadi kalau ada orang yang berkata saya tidak mau dibatasi apapun, ya itu tidak bisa ya. Iya, Oke. iya. Terus posisi uang di mana dong gitu kan? Iya. Nah, namanya orang bisnis kan cari uang, Yes. cari laba, cari profit Iya. margin. Jadi gimana sih cara kita memandang uang? Ini kalau ngomong belak-belakan, emang ada ya orang dagang yang kagak doyan duit? Iya. Ya kan? Iya. Emang ada ya orang yang nggak doyan duit gitu kan? Iya. Nah, posisi uang itu gimana sih kita ngelihatnya dalam koridor etika Kristen? Oke, lagi-lagi saya harus bilang bahwa uang itu adalah sebuah konsekuensi logis pemeliharaan Tuhan kepada manusia. Uang adalah sebuah konsekuensi logis atas apa yang manusia kerjakan di dalam bisnis. Jadi kalau saya tadi udah bilang yayasan kematian aja untung, masa kita buka usaha nggak untung gitu. Tapi kita harus mensikapi uang dengan benar. Uang itu alat dan sarana. Ingat baik-baik, uang itu sarana dan alat. Untuk apa? Untuk bergaul lebih karib dengan Tuhan. Loh kok bisa? Iya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ikat persahabatan bukan dengan mamonnya, tapi mempergunakan mamon. Nah, ini kata mempergunakan kalau hilang bahaya nih. Iya. Pastor Benny dulu Iya. Pak Ahok di penjara gara-gara urusan kata mempergunakan. Gara-gara diedit ya. Loh kan makan sendok sama makan mempergunakan sendok beda ya. Iya. Jadi uang itu alat dan sarana untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan semakin karib. Jadi logikanya orang percaya yang semakin kaya harusnya dia semakin karib loh sama Tuhan loh. Karena alatnya disediakan banyak sama Tuhan. Duitnya banyak. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon yang tidak jujur. Gimana sih aplikasinya? Iya. Kita lihat orang susah hati pecah. Tuhan ketuk hati kita nolong orang kita bantu. Kita punya keterbebanan lihat sesuatu. Itu namanya ikat persahabatan dengan Tuhan. Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi logikanya setiap orang percaya punya kesempatan untuk bersahabat dengan Tuhan menggunakan mamon yang tidak jujur. Oke, nah Pastor Benny punya penjelasan kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Karena kan uang ini kan punya daya tarik yang luar biasa. Tuhan Yesus itu tidak pernah menyamakan dirinya dengan apapun kecuali dengan yang satu ini, mamon. Iya. Jadi di dalam hati kita, mamon itu punya daya tarik yang bisa menarik manusia untuk tidak menyembah Tuhan. Iya. Siapapun dia ya. Siapapun dia. Termasuk pendeta loh. Yes. Iya. Jadi daya tarik mamon ini luar biasa. Dia bisa menipu daya kita sampai manusia itu tidak menyembah Tuhan. Tidak menyembah Tuhan itu bukan berarti nggak ke gereja loh. Bisa aja di dalam gereja, bisa aja dia berkhotbah, bisa aja dia pelayanan di gereja, tapi dia menyelewengkan uang gereja, kan bisa sangat bisa terjadi seperti itu. Makanya yang namanya mamon yang tidak jujur ini harus benar-benar diwaspadai. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, kita bisa akhirnya mengabdi tidak kepada Tuhan, walaupun secara fisik kelihatan mengabdi kepada Tuhan, tapi bisa mengabdi kepada mamon. Iya. Nah, saya punya satu penjelasan nih, kenapa Alkitab berkata mamon yang tidak jujur ya. Ini agak mirip penjelasannya. Mungkin apa yang Pastor Benny sampaikan dengan apa yang akan saya sampaikan ya akan saling melengkapi. Ya. Sebab memang pada dasarnya Pastor Benny ya, menurut pendapat saya bahwa orang itu tanpa sadar memang tertipu oleh mamon. Kita suka atau tidak suka, akui atau tidak, kita akan merasa hidup ini semua bisa beres kalau kita punya mamon. Ya. Kayaknya hidup ini semua akan lebih gampang, lebih beres, semua bisa diatur. Ya, pokoknya semua bisa sesuai dengan keinginan kita, asal kita punya mamon. Ya. Dan disinilah daya pikat mamon yang menipu. Kenapa? Sebab nanti pada akhirnya ini kan konteks Lukas 16 tadi, ini kan tentang pemecatan. Ya.
ketika kita menghadapi hari pemecatan kita sebagai manusia, ya. Nah, saat itu apa yang selama ini banyak orang andalkan, dia pikir Mamon bisa membereskan semuanya. Tetapi di hari pemecatan itu Mamon itu tidak berdaya. Dan disitulah manusia baru sadar bahwa dia tertipu. Iya. Ya, karena selama ini banyak orang berpikir bahwa seakan-akan Mamon berkata pada semua manusia, tenang, asal ada aku semua beres. Dan itu sudah mendarah daging loh. Dalam kehidupan umat manusia, kita akan merasa lebih lengkap, lebih enak, lebih bahagia, lebih semuanya bisa diatur kalau kita punya uang. Tapi sayangnya di hari pemecatan itu, Mamon akan angkat tangan dan berkata, sorry ya, aku gak bisa bantu. Dan pada hari itu manusia baru akan menyadari bahwa ternyata betul ada area yang Mamon tidak bisa bantu. Ya. Mamon bisa bantu beliin peti mati yang harganya mahal, bisa. Ya. Tanah kuburan yang harganya kayak harga rumah di klaster elit, bisa. Mamon bisa bantu di situ. Tetapi ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, Mamon tidak dapat mengatur, Mamon tidak dapat berbuat apapun tentang hal itu. Ya, oke. Silakan diteruskan. Ya. Lalu hal yang kedua mengenai uang. Ya. Ini kita harus berhati-hati ya. Gimana? Uang ini dia bisa menjadi penghalang utama hubungan intim antara manusia dengan Tuhan. Wow, oke. Gimana tuh Pastor Benny? Kalau orang menambatkan hatinya kepada uang, apalagi cara mendapatkan uangnya dengan cara tidak benar, ini jelas menjadi penghalang sekalipun dia ada di lingkungan gereja. Oke. Ini bisa jadi penghalang hubungannya dengan Tuhan. Lukas 16 ayat 11 bilang begini. Oke. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu adalah jelas-jelas adalah kebenaran. Kalau orang gak setia soal uang, bagaimana mungkin dia bisa dipercayakan harta yang sesungguhnya tentang kebenaran itu gitu. Jadi konklusi saya tuh gini. Kalau mau lihat salah satunya ya, kalau mau lihat tingkat kerohanian seseorang, lihatlah sikap hatinya mengelola uang. Lihatlah sikap hatinya terhadap uang. Gak mungkin orang pelit, orang gak peduli sama orang lain kepada sesama. Itu rohani hidupnya gak mungkin. Tunggu. Tapi dia pakai dasi loh gitu. Tunggu bentar, ini sebelum kita teruskan uang, tadi saya dengar ada kata pelit, saudara. Iya. Pelit sama hemat apa sih bedanya? Nah, pelit sama hemat itu memang beda-beda tipis. Oke. Sangat beda tipis. Hemat itu orang tidak memboroskan uangnya untuk pengeluaran yang tidak perlu, itu hemat. Dia punya 10 juta sebulan, prioritas utamanya bayar kontrakan sama ongkos hidup. Dia harus lakukan. Kalau dia tidak hemat, kalau dia boros, mungkin dia nggak bayar kosnya atau nggak bayar kontrakan, dia nunggak lalu dia beli kebutuhan yang sifatnya bukan primer, pakaian ngikutin zaman, sepatu dan lain sebagainya. Itu tidak hemat namanya. Tetapi yang apa bedanya dengan pelit? Pelit itu orang yang tidak bersedia mengorbankan sesuatu yang dia miliki untuk orang lain yang membutuhkan. Itu pelit. Apalagi kalau dalam konteks kita sebagai orang percaya, dia tidak bersedia berbagi kepada sesama padahal Tuhan lihat itu beban dia gitu. Nah, itu pelit. Oke. Ya. Pokoknya kalau pelit hidupnya hanya untuk dirinya sendiri untuk doang. Diri sendiri. Oke, silakan diteruskan lagi. Nah, jadi kalau kita balik lagi, kalau kita mau lihat, mau mengukur tingkat kerohanian seseorang tuh, kita bisa lihat bagaimana sikap hatinya terhadap uang, bagaimana sikap hatinya terhadap pengelolaan uang gitu. Pak, tapi di gereja banyak orang korupsi, Mak. Ya itu simpulkan sendiri saja. Ini kan yang ngomong Alkitab, kita ngupas dari sudut pandang Alkitab. Silakan pemirsa simpulkan sendiri. Begitu. Sekalipun saya bilang tadi, sekalipun dia pakai jas, sekalipun dia pakai dasi. Tapi kita bisa lihat tingkat kerohanian dia, hubungannya dengan Tuhan. Karena uang itu
Mamon itu bisa menjadi penghalang utama hubungan yang intim dengan Tuhan. Sangat jelas itu. Dan masalahnya kalau kita lihat Lukas 16, Pastor Benny ya, mamon itu justru perkara kecil. Nah, ini masalah. Yang dimaksudkan perkara kecil di sini kan memang mamon kan? Yes. Ya. Oke. Tuhan bilang yang namanya mamon, yang namanya uang itu perkara kecil. Iya. Nah, ini mungkin supaya pemirsa menyambung dulu ya. Saya jelaskan singkat dulu. Saudara, dalam Lukas 16 ini yang dari tadi kita perbincangkan ya, sambungan dari ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Di situ ada satu ayat yang sangat-sangat terkenal yang saudara pasti sudah pernah baca. Yang bunyinya adalah barang siapa setia pada perkara kecil, maka ia akan dipercayakan perkara yang besar. Nah, banyak orang mengartikan ayat ini sebagai barang siapa setia pada perkara kecil, maka akan dipercaya perkara besar. Biasanya orang menerapkannya pada setialah, biarpun jadi cleaning service, tetap setia. Kalau setia nanti bisa diangkat jadi supervisor cleaning service. Supervisor setia lagi nanti jadi manajer cleaning service. Manajer cleaning service setia lagi direktur perusahaan cleaning service. Jadi direktur setia lagi business owner perusahaan cleaning service dan lain sebagainya. Lebih dipandang sebagai sebuah jenjang karir. Jenjang karir ya. Oke, saya tidak menyangkali bahwa kita harus setia pada apapun yang kita kerjakan ya. Karena kesetiaan itu pasti akan mendatangkan berkat tersendiri. Tetapi dalam koridor Lukas 16 ini yang dimaksudkan Alkitab sebagai perkara kecil itu sebenarnya Alkitab tidak sedang bicara tentang jenjang karir saudara ya. Tetapi Alkitab sedang bicara tentang mamon. Buktinya apa? Sebab ayat sebelum itu bicara tentang mamon. Nah, kalau saudara baca ayat setelah itu juga bicara tentang mamon. Makanya bunyi ayat setelah barang siapa setia pada perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Barang siapa tidak setia pada mamon yang tidak jujur, tuh lihat, bicara mamon lagi, siapa yang akan mempercayakan kepadanya harta yang sesungguhnya. Jadi perkara kecil di sini adalah bicara tentang mamon. Nah, jadi kalau saudara tadi dengar perkara kecil di situ adalah mamon, saudara jangan bingung. Itulah konteksnya. Ya, silakan. Jadi Tuhan Yesus jelas mengatakan mamon ini perkara kecil. Yes. Jadi uang tuh perkara kecil. Tapi seringkali saya melihat fakta, uang ini menjadi perkara yang besar dalam family, dalam organisasi, dalam gereja. Ya biasanya kan orang melihatnya gini, lu kalau banyak duit enak, ngomong uang perkara kecil. Gue yang bingung bayar kontrakan bulan depan pakai apa? Gimana saya bisa bilang itu perkara kecil? Ya. Kan gitu biasa. Ya. Pastor Benny, argumennya tuh gitu biasanya. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah ini uang adalah perkara kecil, jangan dijadiin perkara besar dan jangan tambatkan hati kita di uang itu. Kalau kita parkir hati kita di uang itu, kebenaran sehebat apapun gak bisa kita pahami. Tuhan gak kasih perkara besar itu. Perkara besar itu bukan yang jenjang karir tadi itu, bukan. Itu bicara soal kebenaran yang murni, kebenaran yang benar. Kebenaran yang mengalir dari hati Tuhan. Bagaimana kamu bisa menerima kebenaran yang benar, soal uang aja gak beres gitu. Ini soal uang gak beres bukan artinya miskin terus, bukan loh. Tapi sikap hati terhadap uang itu. Tidak jujur terhadap uang. Tidak jujur. Orang yang tidak jujur, tidak mungkin Tuhan kasih kebenaran yang benar. Tidak mungkin hidupnya bisa menjadi teladan buat orang lain dalam hal pengelolaan keuangan kalau hidupnya nggak benar soal uang. Jadi dia bertolak belakang. Jadi inilah yang tadi saya bilang bahwa mamon itu, uang itu menjadi penghalang keintiman orang percaya dengan Tuhan Yesus. Oke, nah ini ada yang menarik nih, Pastor Benny ya. Tadi kan dikatakan tidak benar tentang pengelolaan tentang uang. Nah, apakah pengelolaan tentang uang yang tidak benar itu hanya terbatas masalah nipu atau tidak nipu? Gimana kalau orang serakah? Saya nggak korupsi, saya nggak nipu,
tapi dia serakah banget. Nah ini Iya. termasuk pengelolaan yang tidak benar ya di hadapan Tuhan. Kan di bagian lain Alkitab itu kan Tuhan berulang-ulang kita baca di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, selalu ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Paulus mengaturnya secara tegas, janda-janda yang tua, yang tak berdaya, anak yatim, itu kan menjadi bagian dari orang percaya. Yang namanya orang serakah, dia tidak mau bagian dia Dicubit sedikit dicubit pun. oleh orang. Kalau perlu dia ambil yang punya orang. Iya. Iya kan? Nah ini Iya. tadi pertanyaannya kan apakah serakah ini termasuk termasuk pengelolaan keuangan yang buruk? Yes. Karena dalam kehidupan kita ini tentu ada bagian yang kita hasilkan itu menjadi hak orang lain. Kalau agama seberang tuh jelas katanya itu milik orang lain. Kalau dalam kekristenan itu diakonia lah disebutnya begitu, atau perpuluhan lah, atau apapun itu namanya. Tapi selalu ada, Tuhan selalu menghadirkan orang susah dalam kehidupan kita yang Tuhan pandang kita mampu untuk pikul. Makanya saya sering bilang kalau kita jadi orang Kristen itu kan sangkal diri pikul salib. Apa sih yang dipikul? Salib yang kayak apa sih? Nah, saya menemukan ternyata salib itu ada dua macam. Oke. Yang pertama salib internal kita. Di Galatia 5 disebut keinginan daging kita harus disalibkan. Harus dipaku di atas kayu. Artinya keinginan daging kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan nggak boleh kita lakukan. Itu salib internal. Salib eksternal adalah beban orang lain. Kirain kalung salib bukan ya? Beban orang lain yang seharusnya kita nggak pikul. Tapi oleh karena kehendak Allah kita harus pikul. Itu harus kita pikul. Jadi kalau orang yang serakah dia nggak akan mampu melihat. Dia cuma merasa dia Kristen, dia pakai atribut salib, dia pakai kalung salib, tapi dia nggak pikul itu salib. Ketika Tuhan menghadirkan orang susah, Tuhan mengizinkan Lazarus hadir di depan pintu rumahnya, dia nggak peduli. Dia tidak memperhatikan. Nah ini, apakah ini termasuk sebuah penyimpangan pengelolaan keuangan? Yes. Pelit juga termasuk penyimpangan pengelolaan keuangan. Serakah termasuk, pelit juga termasuk. Orang yang pelit kan tidak bersedia. Yeah. Walaupun Tuhan hadirkan, dia akan banyak banyak pertimbangan dalam pikirannya. Kenapa lu begini? Kenapa begini? Wah, saya nggak mendik kalau saya melakukan begini. Nah, akhirnya yang pada intinya lu memang pelit gitu. Nah, memang saya mengerti dalam hal ini memang banyak orang yang nipu juga sih gitu. Itulah sebabnya kita harus punya sebuah kecerdasan membeda-bedakan roh. Betul. Wah, zaman sekarang Pastor Benny kalau saya boleh sharing, itu setiap hari ada aja yang DM saya di Instagram. Tapi kita kan sekali lihat tahu akunnya aja bodong. Iya. Iya, memang zaman sekarang ini zaman edan. Iya. Memang banyak yang tipu-tipu, banyak yang palsu. Tapi ada juga yang benar gitu. Ada juga yang benar. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit. Uang itu kompetitor utama Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kalau kita menyikapi uang keliru, kita kehilangan Tuhan Yesus. Makanya kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, Allah atau Mamon. Yes. Jadi saingannya memang cuma satu tuh ya, uang doang. Iya. Kalau mengelolanya salah, dia pasti akan tumbuh keinginan-keinginan yang keliru. Kalau keinginan keliru itu tumbuh subur, imannya kepada Kristus juga dengan otomatis menjadi mundur. Nah, ini hati-hati dengan mengelola keuangan. Hati-hati dengan motif kita berbisnis. Kita harus mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam Alkitab, dipagari oleh etika tadi itu. Ini kalau bablas, manusia itu bisa tak terbatas yang saya bilang tadi itu. Oke, Pastor Benny, saya dari tadi sering sekali mendengar kata pengelolaan. Mungkin saya boleh menggunakan kata ini, stewardship atau penata layanan atau pengelola. Berarti di sini orang Kristen kalau kita melihat Alkitab, kalau kita lihat prinsip Matius 25 misalnya, perumpamaan tentang talenta. Di sini jelas bahwa orang Kristen itu cara memandang terhadap
kekayaan ini sebenarnya harusnya prinsipnya prinsip penata layanan, prinsip stewardship, Yes. bahwa kita dipercaya, ya, dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola. Iya. Ini yang saya melihat bedanya etika Kristen dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan menganggap semuanya milik saya. Saya yang berhak 100% atas semuanya. Semua ini milik saya. Tetapi kalau kita sudah bicara koridor etika Kristen anak Tuhan, kita harus menyadari justru kita ini hanya pengelola loh, bukan pemilik. Seperti perumpamaan tentang talenta, tuannya menitipkan talenta. Ada yang dititipkan 5, ada yang dititipkan 2, ada yang dititipkan 1. Posisi mereka bertiga ini semuanya sama, pengelola. Bukan pemilik. Pemilik talenta itu adalah tuannya. Tuannya pergi, nanti akan ada saatnya tuannya datang kembali. Bertanya, apa yang kamu kerjakan terhadap hal yang dititipin? Nah, saya rasa mungkin Pastor Benny bisa kasih penjelasan di sini, sebab ini menurut saya ini kuncinya. Iya. Ini juga ada di sini. Kunci etika Kristen dalam bisnis, dalam pekerjaan adalah kita menyadari bahwa kita ini pengelola loh, bukan pemilik. Ya. Dalam salah satu modul pengajaran saya kepada mahasiswa, Iya. saya menyebutnya kita itu ibaratkan seperti seorang kasir di perusahaan. Oke. Kita bukan pemilik, kita bukan yang punya uang itu, tapi kita harus jaga uang itu dari hal-hal yang tidak benar. Kita nggak bisa suka-suka pakai uang itu karena bukan milik kita. Harus sesuai dengan perintah yang punya, harus sesuai dengan aturan main, harus sesuai dengan SOP yang ada. Nah, memang betul Pastor Wigan tadi bilang kita nih cuman pengelola, kita dipercayakan jadi kasir. Jadi tidak ada seorang kasir yang punya wewenang dia bisa suka-suka pakai uangnya. Saya punya teman seorang pengusaha, dia bikin perusahaan, anak perusahaan dari pimpinannya. Dia dipercaya bikin perusahaan kecil ini. Nah, dia jualin barang ambil dari perusahaan yang besar ini. Dia ambil, dia jual, dia ambil, dia jual. Harusnya kan ketika dibayar, dia balikin dong uang yang dia beli itu. Iya kan? Tapi oleh karena ini perusahaan saudaraan gitu, anak perusahaan, akhirnya ngutang terus, ngambil terus, nggak ditagih juga. Karena ini kan petinggi-petinggi nih yang transaksi. Sampai 2 tahun, ditagih lah sama perusahaan yang ini nih, perusahaan induknya. Uangnya nggak ada. Jadi si teman yang mengelola ini dia merasa apa yang dia jual itu adalah profit, padahal itu termasuk harga pokok di situ. Wah, itu bisnis tanpa modal. Iya. Akhirnya apa? Tutup perusahaan itu, bangkrut. Iya. Dia nggak mampu bayar balik ke perusahaan induknya karena uang itu parkir di perusahaan dia terus gitu. Harusnya dia balikin profitnya yang dia kelola, harusnya seperti itu. Yeah. Nah, kita dengan Tuhan juga begitu. Kita ini kasir, cuman mengelola. Kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Penggunaannya juga harus sesuai dengan komando Tuhan dan sesuai dengan SOP-nya Tuhan. Yeah. Baru Tuhan kasih perkara besar tadi, kebenaran tadi. Gitu, Pastor Wigan. Ya, jadi jelas bahwa posisi kita adalah posisi sebagai pengelola ya. Iya. Kita tidak bisa merasa berhak memiliki pokoknya semuanya suka-suka saya. Nah, dan dalam hal pengelola ini masuk dalam ranah etika Kristen ya. Seringkali kita iri ngelihat orang lain punya. Ya, kita iri. Gue juga mau kayak dia nih, gue harus lebih gede dari dia nih. Ada perasaan iri hati ya. Nah, kalau kita melihat perumpamaan tentang talenta Pastor Benny ya, bahwa ada yang dapat 1, 2, 5. Yang 2 tidak iri sama yang 5 loh. Yang 1 ngamuk ya kan, nggak adil. Yang lain dapat 2, 5, kok saya cuma 1. Nah, padahal yang Tuhan persoalkan kan bukan soal berapanya. Yang 1 mengusahakan jadi 2. Kalau dia mengusahakan apa yang 1 ini, terlepas dari untung atau rugi, saya percaya
perkenanan Tuhan untuk yang 1, 2, 5 sama aja. Di mata Tuhan sama. Yang bikin Tuhan marah di situ adalah yang satu ini kan tidak ngapa-ngapain, do nothing. Dia tidak mengelola apa yang dipercayakan kepada dia. Dan dia sibuknya ngintipin temennya punya. Ngintipin orang lain punya kan. Enak lu dapat 2, enak lu dapat 5. Nah padahal yang Tuhan mau kan kita ngeliat, kita mengelola apa yang kita miliki. Nah jadi di sini saya menemukan ada prinsip yang pertama dalam etika Kristen ini ya. Dalam bisnis, dalam pekerjaan. Misalnya dalam pekerjaan kayak kita jangan ngiring lah, wah itu orang cepet banget tuh naik pangkat promosi. Ada orang kan yang jadi iri hati, malah jelek-jelekin. Kalau di iri hati kan itu mah dia mah naik jabatan mah hasil jilat-jilat bos gitu kan. Nah lihat tuh ya, dia jadi ada perasaan iri. Seharusnya kan dia fokus apa yang sedang dipercayakan pada dia usahakan yang terbaik. Ya, ini menyambung tema kita yang kemarin tentang entrepreneurship. Harusnya dia fokus dengan apa yang sedang dipercayakan sama dia, kemudian dia explore itu, ya. Kemudian dia kalau balik ke kejadian 1 untuk mengusahakan itu cultivate, bring out the best of the land. Itu kan pengertian cultivate ya. Harusnya dia membawa yang terbaik, mengeluarkan yang terbaik dari apa yang sedang dipercayakan sama dia. Daripada dia ngeliatin orang cuman iri hati doang, harusnya dia mengusahakan, mengelola yang terbaik apa yang sedang Tuhan percayakan kepada dia. Ya. Nah, tetapi pertanyaan saya gini, di satu sisi kita mau mengeluarkan yang terbaik, kita jangan sibuknya ngeliatin rumput tetangga terus, tapi rumput sendiri kita nggak mau urus. Rumput tetangga aja yang diintipin. Ya kan ada orang bilang rumput tetangga lebih hijau. Ya, karena ditanamnya belakangan lebih hijau. Iya. Nah, tapi kan harusnya kalau dia punya mindset yang sehat, kalau rumput tetangga bisa hijau, kenapa rumput saya kuning-kuning ya? Berarti kan saya salah mengelola. Jangan-jangan saya kagak siram, saya cuma sibuk ngeliatin rumput dia, tapi saya kagak beresin nih rumput saya sendiri. Nah, sekarang, tapi kan di satu sisi ada orang yang juga, wah kita mau maju nih, kita mau di-drive untuk maju. Nah, ini Pastor Benny apakah bisa memberikan insight apa perbedaannya orang yang iri dengan orang yang ngelihat temennya, ngelihat sesamanya, dan dia jadi punya drive untuk maju juga gitu loh. Bukan dalam koridor iri. Ya. Jadi begini, lagi-lagi saya bilang etika Kristen itu menjadi pagar yang mengawal, menjaga pikiran manusia. Yes. Kita harus meyakini dan kita harus mempercayai kedaulatan Allah. Kalau Allah punya kedaulatan kasih 5, 2, dan 1, itulah kedaulatan Allah. Allah lebih tahu kapasitas manusia setiap kita. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang lain adalah ketika kita, ini istilah teman saya ya, ketika kita makan semangka, nikmatilah semangka itu. Jangan mikir durian enak gitu. Orang kita lagi makan semangka kok gitu. Ini manusia ini waktu dia makan semangka, mikirinnya durian. Dia mikirin durian. Jadi dia nggak nikmat dengan semangkanya itu tadi. Nah, bagaimana kita menumbuhkan sebuah sikap hati kita melihat kemajuan rekan orang lain itu menjadi sebuah hal positif dalam diri kita. Memang kita harus back to Bible semua. Minta tuntunan Tuhan. Kita bisa melihat itu sebagai sikap iri tadi, dia bisa begini terus kita jadi negatif gitu. Pikiran-pikiran yang jelek ini memberi kontribusi hadirnya penyakit jasmani. Mulai iri lah, mulai dengki lah, dikit-dikit lihat orang negatif lah. Ini bisa jadi penyakit. Kalau penyakit itu tumbuh, kita nggak bisa optimal lagi dengan talenta yang Tuhan kasih gitu. Lebih baik kita fokus pada sesuatu yang Tuhan kasih yang cuma 1 tadi itu kita kembangkan 100%, yaitu jadi 2 gitu. Melibatkan Tuhan, dikawal oleh etika Kristen tadi itu. Nah, boleh nggak Pastor Benny kalau saya bilang gini, mungkin salah satu tesnya tuh gini, kita ngelihat teman kita maju nih dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan.
kita boleh-boleh saja atau wajar kalau kita punya, aku juga bisa nih seperti dia. Oh iya. Aku juga mau maju. Nah, tetapi kemudian ukurannya nih, tesnya, apakah kita betul-betul pure, tulus ingin maju atau kita iri? Mungkin tesnya gini, Pastor Benny. Ketika kita ngelihat kemajuan dia, kita ikut seneng nggak? Kita ikut bersyukur nggak? Atau justru malah jadi dengki? Iya. Malah jadi marah? Iya. Ya, kan banyak orang yang kayak gitu. Susah lihat orang seneng dan seneng lihat orang susah. Gitu kan? Ya. Iya. Kalau ngeliat temen yang maju malah jadi dengki, bukannya ikut bersyukur. Wah, hebat lu, bersyukur lo, kamu bisa maju lo. Dulu kita dari sama-sama apa, tapi kan banyak orang yang iri. Maka ciri-ciri gini, gue tahu tuh siapa dia dulu. Zaman nongkrong tuh makan masih pakai sendal jepit sama gua kok di warung sebelah. Kan tuh kira-kira gitu ya. Nah, jadi ukuran yang bisa kita kenakan mungkin dalam hal ini salah satunya kita cek hati kita sendiri, saudara ya. Kalau kita lihat teman kita maju, sahabat kita maju, rekan kerja kita dapat promosi jabatan, kita bisa ikut seneng nggak? Atau justru kita malah jadi marah dalam hati? Yang ada bukannya rasa syukur, malah yang ada amarah. Nah, ini perlu kita cek ya. Ini perlu kita cek. Nah, Pastor Benny, saya mau nanya lagi nih. Ini waktu terus berjalan. Kita kan bicara nih etika Kristen dalam bisnis. Ada yang abu-abu gak sih? Kalau dalam kebenaran firman Tuhan, firm, gak ada yang abu-abu. Oke. Hitam ya hitam, putih ya putih. Oke. Nah, yang menciptakan abu-abu kan manusia sendiri. Iya. Ada zona abu-abunya dalam berbisnis. Nah, seperti apa sih zona abu-abu itu? Antara berkenan di hadapan Tuhan atau tidak berkenan. Iya. Kalau tidak saya lakukan, pilihannya saya nggak dapat profit margin. Kalau saya lakukan, ya udahlah, Tuhan pengertian lah. Ini kan manusia yang menciptakan tuh zona abu-abunya itu. Iya. Kalau strict kepada firman, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah, cuman zona abu-abu ini manusia yang menciptakan sendiri untuk mendapat pembenaran. Kan lebih gila lagi dia nyolong, dia korupsi, dia nipu orang. Terus hari Minggu dia bawa sebagai korban persembahan, persepuluhan. Wah, dia bagi dosa. Berharap yang 90 Tuhan berkenan gitu. Iya. Nah, bagi kita penyelenggara liturgi, kita kan nggak tahu uangnya asal dari mana. Ada yang ajak Tuhan jadi kongsian. Tuhan, kalau ini gol, kita bagi Tuhan. Bukan 10%, Tuhan dapat 20 nanti. Kongsian. Tapi golin dulu Tuhan gitu ya. Sebenarnya zona abu-abu tuh manusia yang create kalau menurut pandangan saya. Oke, nah terus dalam pengalaman Pastor Benny sendiri nih menghadapi di real life, sebab saya terus terang sering kali banyak orang yang nanya sama saya, tapi nggak bisa Pastor, saya kalau nggak curang begini kita kagak bisa hidup nih. Nah itu gimana? Punya nggak pengalaman yang seperti itu? Dulu saya punya pengalaman ketika awal pertobatan saya. Saya punya barang di gudang cukup banyak. Terus saya dapat order dari salah satu customer. Nilai ordernya itu kalau nggak salah 1,2 miliar nilai satu order itu. Barang tinggal saya kirim. Saya bisa dapat profit margin di atas 10%, bahkan 20%. Sebulan kemudian saya terima duit, saya dapat keuntungan. Sales saya senang. Tapi itu awal pertobatan saya. Masalahnya ada kendala di dokumen. Barang itu asalnya dari Eropa. Barang yang masuk di Indonesia itu semua harus certified halal. Sertifikat halal itu berlaku 2 tahun. Nah, apabila dia jatuh tempo atau mau expired sertifikat halal, pabrik di luar negeri harus perpanjang sertifikat halalnya, diperpanjang, diaudit ulang pabriknya sehingga keluar sertifikat halal yang baru. Nah, barang yang di gudang saya ini tinggal 2 minggu lagi mau expired sertifikat halalnya.
Saya bilang sama, kalau dulu kan hajar bleh. Kalau ini ketika saya bertobat, saya bilang sama orang marketing saya, kasih tahu sama pabriknya bahwa sertifikat halal sedang diperpanjang. Ini ada surat dari prinsipal. Wah Pak, jangan Pak, kalau ini gini. Terus biasanya di tip X tanggalnya dimundurin gitu supaya masuk dulu gitu. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Di situ bersih tegang karena dia punya omset penjualan dia hilang. Tapi saya bilang tidak gitu. Ya rugi saya. Iya. Akhirnya dilakukanlah sesuai dengan yang saya minta. Ngomong ke pabrik itu, begini, dia batalin tuh ordernya, rugi dong. Ya sudah, rugi. Suasana kantor juga jadi tegang gitu. Nah, dalam hati saya ada damai sejahtera karena saya mau benar. Saya bertobat waktu itu jadi Kristen, dibaptis Islam, kok masih cara bisnisnya sama dengan dulu kan. Ya bagaimana gitu. Lalu sekitar mungkin gak sampai sebulan, barang yang sama ada perusahaan lain yang beli. Yang udah lama gak pernah kontak dengan perusahaan saya, dia kontak tanya barang, kita punya sertifikat halalnya sudah ada, dia beli dengan harga yang lebih tinggi. Nah ini kan kalau saya saksikan kemana-mana kan jadi norak saya. Kalau orang gak mengalami Tuhan seperti itu kan kasihan orang gitu. Tapi ini yang terjadi, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Kalau kita bela kebenaran Tuhan, meskipun kita harus rugi, Tuhan tidak mungkin berutang. Tuhan itu nyata. Dan yang gini-gini saya alami hal yang unik-unik, beberapa hal yang saya alami. Jadi untuk mempertahankan sebuah integritas. Iya, jadi kalau iya sih memang kalau saya nggak curang saya nggak dapat untung. Iya memang, tapi lihatlah bagaimana Tuhan bekerja. Minimal kamu bisa dapat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang tidak didapatkan dari tempat lain kecuali kita bela pekerjaan Tuhan dan kita melakukan kebenaran. Itu yang saya bisa kasih tahu. Oke, wow. Luar biasa sekali. Ini termasuk salib internal ya. Iya. Tadi ya kalau dengan istilah Pastor Benny itu salib internal ya. Dimana kita mau komit untuk melakukan kebenaran walaupun harganya kadang-kala mahal ya. Iya. Walaupun tapi Tuhan gantikan kok. Iya. Jangan Anda melakukan sesuatu tuh demi mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita ikuti aturan main Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan, kita mau jadikan tempat kita berusaha itu menjadi tempat di mana kita memberi nilai tinggi Tuhan. Iya. Nah, itu. Berarti kejujuran itu memang sangat penting ya dalam etika Kristen ini. Penting. Kan ya saya pernah tahu lah dulu juga, saya rasa banyak di koran juga bagaimana ada misalnya yang pengusaha obat ya ganti tanggal expirednya, yang udah expired karena obatnya masih ada daripada jadi sampah diubah belakang tahunnya satu aja kan jadi 1 tahun. Tambahnya lumayan banget, belum lagi obat palsu ya yang kandungan obat aslinya dikit banyakan tepung ya. Wah ini hal-hal begini kalau orang Kristen sampai melakukan ini sebuah kejahatan di mata Tuhan ya. Iya. Jadi kita mengencourage jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan semata. Ya. Betul sekali. Belum lagi ada isi air minum diisinya pakai air keran. Ini kan modus-modus gini kan banyak sekali loh. Dan ini sangat sedih kalau sampai orang Kristen yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Dulu pas zaman masker bekas juga dijualin kan, nggak tahu dipungutin di mana, masker bekas dijualin. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita menyadari ini etika Kristen, ya, etika sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara hidup anak-anak Tuhan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti ini, seperti yang dunia lakukan, yang menghalalkan segala cara cuman untuk mendapatkan cuan yang lebar. Itu sangat melukai hati Tuhan. Ya. Saya tuh banyak sekali Pastor Benny dari hal-hal kecil ya. Saya tuh suka nonton yang aneh-aneh gitu. Dulu ada investigasi gitu ya. Dulu zaman di Indosiar atau di mana gitu, saya agak lupa, di Trans atau di Indosiar. Ada orang bikin kerupuk kulit
kulitnya betul-betul dari kulit sepatu bekas, kulit jaket bekas. Iya, waduh saya nontonin gituan, saya tuh pikir kok manusia jahatnya sampai kayak begini ya. Belum lagi ada yang bikin sambelnya itu bener-bener mungutin dari tomat dari tong sampah di pasar, entar tinggal dikasih borak, dikasih pewarna cat dan lain sebagainya. Saya bilang, waduh ini manusia jahat sekali kalau sampai berbuat seperti itu. Nah oke, mungkin kita sudah mau closing. Mungkin ada yang Pastor Benny mau sampaikan lagi terkait dengan etika Kristen ini. Pemirsa, orang suka ngomong bahwa bisnis tidak bisa bersatu dengan hidup rohani. Itu adalah sebuah pola berpikir yang meleset. Oke. Kita dipagari dengan etika Kristen untuk melangsungkan kehidupan berkeluarga, kehidupan bersosialisasi, kehidupan termasuk kehidupan berbisnis. Jadi etika Kristen ini ada di semua area Ada di hidup semua kita. lini. Ya. Ada di semua lini. Jadi bisnis itu sangat bisa kita jadikan sebuah sarana untuk menyenangkan hati Tuhan. Sangat bisa. Oke. Jadi jangan memandang bisnis itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Justru Tuhan mau kita bisnis dengan benar. Oleh karena dunia kita yang udah rusak inilah sehingga harga itu kayaknya berat sekali. Lalu kita lihat orang lain tadi itu. Orang lain semua begitu, orang lain begitu. Jangan jadikan orang lain sebagai tolok ukur. Tolok ukurnya kebenaran firman. Yes, hidup Gitu. kita tidak dipandu oleh kesalahan orang lain. Iya. Jadi jangan orang lain salah terus kita merasa ada pembenaran. Dia lebih parah kok gitu. Enggak, jangan. Patokan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Oke, thank you so much. Saudaraku, saya percaya bahwa dari apapun yang kita kerjakan, yang pertama yang harus kita ingat adalah kita adalah pengelola dari apapun yang sedang dipercayakan kepada kita. Kita bukan pemiliknya. Karena pemiliknya adalah Tuhan, yuk kita kelola dengan cara Tuhan juga. Bukan dengan cara kita sendiri, bukan dengan mau-mau kita sendiri. Tetapi kita kelolalah dengan cara Tuhan. Percayalah pada satu hari kelak ketika hari pemecatan terjadi, hari pemecatan kita sebagai manusia terjadi, di situ akan terbukti bahwa semua yang hari ini melekat pada kita akan kita tinggalkan. Tandanya apa? Memang bukan kita pemiliknya. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola dan untuk sekian periode yang sangat singkat. Ada yang dipercaya mengelola 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Tidak jadi soal berapa lama kita mengelolanya. Yang jadi persoalannya adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Apakah kita mengelola dengan etika Kristen, dengan cara-cara Tuhan, atau kita mengelola dengan etika dunia ini. Pastor Benny, thank you so much buat obrolan kita yang sangat hangat, sangat menarik pada sore hari ini. Saya percaya semua pemirsa juga sangat diberkati. Again, thank you so much. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pastor Benny. Amin. Amin. Saudaraku, sampai di sini perjumpaan kita di We Talk kali ini tentang etika Kristen dalam bisnis orang percaya atau dalam pekerjaan orang percaya. Sampai jumpa di We Talk minggu depan. We Talk no I but we let's talk together. God bless you.